Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, ketemu kembali di channel Kampung Matematika. Di kesempatan kali ini, sahabat matematik, kita sudah berpindah pada materi bentuk akar. Di materi bentuk akar ini, sahabat matematik sekalian, kita akan mempelajari beberapa poin. Yang pertama sudah kita bahas sebelumnya, yakni hubungan tentang pangkat pecahan dan bentuk akar. Nah, di kesempatan kali ini, sahabat matematik sekalian, kita akan menyederhanakan bentuk akar, kemudian ada berikutnya di sesi yang akan datang. Insya Allah kita akan membahas operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kemudian ada operasi perkalian dan pembagian bentuk akar, dan yang terakhir, insya Allah kita akan selesai dengan membahas merasakan bentuk akar. Nah, sahabat matematik, sebelum kita bahas lebih detail, jangan lupa subscribe channel Kampung Matematik, like and share. Untuk selanjutnya, mari kita bahas materi yang kedua, yakni tentang menyederhanakan bentuk akar. Nah, sahabat matematik sekalian, di materi penyederhanaan bentuk akar kita memiliki dua materi prasyarat, yakni yang pertama tentang faktorisasi. Apa itu faktorisasi? Nanti sahabat matematik bisa kembali menyimak atau kembali mereview materi tentang faktor persekutuan terbesar. Nah, disitu nanti ada faktorisasi itu apa, kemudian faktorisasi prima dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, syarat yang harus dipenuhi untuk penyederhanaan bentuk akar itu, sahabat matematik harus mengingat kembali pangkat kuadrat atau perpangkatan 2. Karena dalam materi bentuk akar ini, sahabat matematik, kita dibatasi pada akar pangkat 2. Jadi tidak seperti materi sebelumnya yang mana kita bisa membahas akar pangkat lebih dari 2. Untuk sesi di jenjang SMP biasanya kita hanya dibatasi pada materi pangkat 2 saja. Bentuk lainnya, sahabat matematik bisa akselerasi sendiri ya, nanti di sesi-sesi berikutnya barangkali ada kesempatan kita akan bahas yakni bentuk akar yang bukan pangkat 2. Nah, sahabat matematik sekalian, yang pertama kita akan mengingat kembali apa itu faktorisasi. Faktorisasi yakni sahabat matematik tentu ingat misalnya kita memiliki bilangan 6. Nah, faktor dari 6 atau faktorisasi dari 6 yaitu bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari 6. Faktor itu berarti yang bisa membagi 6. Nah, berarti faktorisasinya 6 atau faktornya dari 6 itu ada 1, kemudian 2, 3, dan 6 itu sendiri. Nah, biasanya sahabat matematik untuk mengingat faktorisasi sebuah bilangan biasanya ada cara yang pertama seperti ini ya. Nah, contoh yang pertama. Yang kedua, sahabat matematik bisa misalnya kita punya 12. Kita bisa mengingat perkaliannya. Pasangan perkalian 12 itu kan 1 dan 12. Kemudian 2 dengan 6. Kemudian 3 dan 4. Maka pasangan ini ketika ditulis sebagai faktor, maka kita bisa urutkan dari yang paling kecil, faktornya 12, yakni 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, ini faktor dari 12. Nah, kenapa ini penting, sahabat matematik? Karena nanti dalam penyederhanaan akar, tidak serta-merta semua bilangan pangkat 2 itu kan, atau akar pangkat 2 itu kan punya akar yang pas gitu. Jadi nanti akarnya bisa dalam bentuk bilangan irasional atau yang lain sebagainya. Nah, ini contoh yang kedua. Yang ketiga, misalnya angkanya besar, sahabat matematik juga bisa melistnya seperti ini sebelum mendata
secara horizontal seperti ini. Nah, misalnya kita punya 15. Nah, 15 faktornya berarti 1 dan 15, kemudian 2 tidak bisa karena ganjil, kemudian 3 dan 5. Karena sudah tidak ada yang lain, maka faktornya 15 itu adanya 1, 3, 5, dan 15. Nah, ini faktor dari 15. Nah, sobat matematik sekalian, yang perlu dicatat nanti dalam faktorisasi sebuah bilangan itu, kenapa kok saya sarankan seperti ini ya, sobat matematik, karena nanti kita akan menggunakan faktor terkecil biasanya setelah 1 ya, tentunya setelah 1 yang punya hubungan dengan pangkat kuadrat sebuah bilangan. Nah, seperti apa contohnya nanti kita bahas, yang penting di persepsi kesempatan kali ini sobat matematik bisa mengingat kembali faktorisasi sebuah bilangan. Jadi angka atau bilangan yang bisa membagi bilangan itu sendiri atau bilangan yang merupakan hasil kali ya. Nah, kalau 6 berarti faktornya yaitu angka yang bisa membagi 6, 1, 2, 3, 6 dan lain sebagainya. Nah, di pangkat kuadrat seperti matematik minimal 10 bilangan pertama itu kita ada di luar kepala. Dari 1 kuadrat itu 1, kemudian kalau 2 kuadrat itu 4, kemudian 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Nah, perpangkatan 2 ini minimal kita sudah hafal di luar kepala ya seperti matematik, biar nanti tidak ada kendala di materi bentuk akar. Nah, kalau belum maka minta tolong sahabat matematik bisa mengingatnya, karena kemarin kan ini ada hubungannya begitu ya. Kemudian 8 kuadrat sama dengan 64, 9, 81, 9 kuadrat, nah 10 kuadrat itu 100. Nanti kita punya hubungan di sini dengan akar 1, kemudian nanti ada akar 4, kemudian dengan akar 9, akar 16. Nah, ini sangat manfaat untuk penyelesaian dalam penyederhanaan sebuah bilangan. Nah, ini kemampuan dasar sahabat matematik yang harus dikuasai sebelum kita menyederhanakan bentuk akar sebuah bilangan. Nah, kenapa kok harus kita kuasai ini? Karena sobat matematik sekalian, tidak semua bilangan itu punya akar bilangan bulat. Nah, contohnya di sini kan yang punya bilangan bulat kan akar 1 itu 1, akarnya 4 itu 2. Bagaimana dengan akar 3? Dengan akar 2 kan tidak berupa bilangan bulat seperti ini 1, 2. Mungkin bisa berbentuknya bilangan desimal 1, sekian dan lain sebagainya. Maka untuk materi penyederhanaan bentuk akar ini kita tidak memanfaatkan bilangan desimal itu, tapi lebih ke akar terkecil di antara faktor-faktor bilangan yang nanti ditanyakan seperti itu. Nah, sahabat matematik, dua kemampuan dasar ini minta tolong dikuasai betul sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, di kesempatan berikutnya sahabat matematik kita langsung ke materi penyederhanaan bentuk akar. Kali ini sahabat matematik kita misalnya langsung ke soal ya, soal latihan atau contoh. Misalnya kita punya akar 8. Nah, akar 8 itu kan dia berada di antara akar 4 yang sama dengan 2 dan akar 9 yang sama dengan 3. Nah, di antara dua bilangan ini kan, nah di sini ada akar 5 sampai akar 8. Tentunya kan 2, sekian. Nah, karena kita tidak tahu persisnya, maka untuk penyederhanaan bentuk akar nanti tidak kita perjelas atau kita detailkan dalam bentuk bilangan desimal. Jadi hanya menggunakan akarnya saja. Nah,
Sahabat matematik, bagaimana untuk penyederhanaan akar 8? Nah, kita pakai faktornya 8. Tadi kan kita punya faktornya 8 itu berarti angka yang bisa membagi 8. 1, 2, 4, kemudian 8. Nah, sahabat matematik sekalian, ini kalau kita daftar, kalau kita bikin berpasangan tadi kan begini. Nah, dari pasangan ini sahabat matematik, kita punya satu bilangan yang ternyata dia merupakan bentuk kuadrat dari bilangan yang lainnya. Contohnya 4. 4 ini kan bentuk kuadrat dari 2, atau kita punya bilangan yang punya akar 2 dari kita punya sebuah bilangan yang mempunyai nilai akar bilangan bulat. Nah, di sini kan 4. Maka kita tidak menggunakan 1 dan 8 untuk menyederhanakan akar 8. Nanti kan sama saja ya. Nah, nggak ada perubahan. Maka kita akan pilih akar 4 dikali akar 2. Sehingga bentuk sederhananya akar 8 itu adalah akarnya 4 itu 2, akar 2 1, sekian. Nah, sehingga kita pilih tetap seperti ini. Jadi akar bentuk sederhananya akar 8 berapa? 2 akar 2. Begitu. Nah, bisa dimengerti ya buat matematik. Oke, kita contoh lain. Contoh yang kedua, misalnya kita punya akar 12. Nah, di contoh akar 12, nanti kita pakai yang berpasangan aja biar lebih mudah sahabat matematik. Akar 12 itu kan faktornya 1, 12, kemudian 2 dan 6, 3 dan 4. Nah, di sini sahabat matematik yang punya akar itu kan 4 ini ya. Nah, 2 dan 6 tidak sama-sama tidak punya nilai akar. Jadi kita tidak menggunakan itu, tapi kita gunakan yang akar 3 dan akar 4 atau faktor 12 yang 3 dan 4. Sehingga kita bisa nulis begini. Nah, akar 12 itu akar 4 dikali akar 3. Akarnya 4 itu 2, akarnya 3 1, sekian. Nah, tetap selesainya seperti ini. Tidak perlu didetailkan ke pecahan bilangan. Bagaimana? Kita tidak perlu mendetailkan ke bilangan desimalnya. Nah, contohnya seperti itu, sahabat matematik. Oh, mungkin ada pertanyaan begini. Bagaimana kalau saya pakai 2 dan 6? Apa sama? Sama sebenarnya. Tapi resikonya nanti akan lebih panjang pengerjaannya. Oke, itu dua contoh. Yang pertama, kemudian misalnya kita punya contoh lagi akar 32 misalnya. Contoh yang ketiga ya, sahabat matematik. Ketika kita punya akar 32, kalau kita melihat faktornya berpasangan kan, faktornya 32 cara berpasangan kan 1 dan 32 kita tidak pakai. Kalau kita pakai ini, otomatis sama dengan soal. Kemudian kita punya 2 dan 16. Kemudian ada 4 dan 8. 5 nggak bisa, 6 nggak bisa. Sudah ada 3 pasang ini ya, sahabat matematik. Di sini sahabat matematik akan punya kemungkinan kan pakai yang kedua atau yang ketiga. Yang pertama jelas tidak kita pakai. Nah, di yang kedua ini sahabat matematik, kita punya bilangan 16 yang punya akar. Di pasangan ketiga, kita juga punya 4 yang punya akar. Nah, kira-kira efektif mana yang ketika kita gunakan untuk menyederhanakan? Apakah dua-duanya bisa dipakai atau hanya salah satu? Nah, jawabannya sahabat matematik sebenarnya dua pasangan yang kedua dan ketiga ini sama-sama bisa dipakai untuk menyederhanakan seperti di contoh soal yang nomor 2 tadi. Tapi efektif yang mana? Efektif, kalau ditanya efektif yang mana sahabat matematik, kita akan lebih menyarankan sahabat matematik menggunakan bilangan yang mempunyai nilai akar lebih besar dari yang satunya. Sini kan 16 sama 4 kan lebih besar 16. Maka ini jauh lebih efektif penggunaannya daripada yang 4.
Coba kita buktikan. Akar 32 kita akan menulis dalam bentuk akar 16 dikali akar 2. Kenapa 16-nya ditaruh di depan, tidak 2-nya? Sebenarnya sama saja, cuma untuk efektivitas penulisan, sahabat matematik, yang punya akar itu kan yang 16, maka lebih baik dia yang ditulis di depan, karena nanti kita akan menulis bentuk akar itu kan dengan bilangan bulat dan bentuk akarnya, bukan kebalikannya. Nah, itu sopan santun atau cara untuk menulis dalam bentuk akar. Akarnya 16 itu ketemu 4, akarnya 2 tetap karena nggak punya akar bulat. Nah, sini, kan ini cuma 2 langkah. Tapi kalau sahabat matematik mau menggunakan yang ketiga, sahabat matematik menuliskan akar 32 dengan akar 4 dan akar 8. Sahabat matematik kan menghitungnya begini, akarnya 4 itu 2, akarnya 8. Nah, 8 ini masih bisa disederhanakan lagi, tidak dalam bentuk yang paling kecil. Nah, sahabat matematik kan mesti nulis begini kan. Nah, 2 akar 2. Nah, ketemunya sama, 4 akar 2. Tapi di sini 3 langkah lebih panjang daripada yang akar 16 kali akar 2. Nah, sehingga sahabat matematik untuk bentuk penyederhanaan bentuk akar itu efektif menggunakan faktor terkecil dengan pasangan akar yang paling besar. Nah, itu lebih efektif menggunakan. Contoh satu lagi, sahabat matematik, misalnya sahabat matematik punya berapa? Matematik punya akar 300. Nah, kalau nanti sahabat matematik kalau sudah terbiasa, sahabat matematik tidak perlu menggunakan pasangan faktor begini. Kalau sudah terbiasa ya, untuk sementara ini latihan, maka bisa dipakai. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, sahabat matematik otomatis akan menggunakan ininya, faktorisasi yang akan diperoleh. 1 dan 300 tidak mungkin, kemudian 2 dan 150. 2 tidak punya akar bilangan bulat, 150 juga tidak ada, 3 dengan 100. Nah, 100 ini kan punya akarnya 100 kan 10. Maka sahabat matematik tidak perlu melanjutkan ke 4 dengan 75, kemudian 5 dengan 60, yang ini dan seterusnya tidak perlu. Kalau sudah menemukan yang paling kecil yang punya faktor terkecil yang punya pasangan akar paling besar begini, nah, cukup deh sini aja. Ya kan faktor terkecil dari 3, pasangannya 100 punya akar, maka yang dipakai yang ini aja. Nah, tidak perlu melanjutkan yang ke sana. Otomatis nanti kalau dilanjutkan, sahabat matematik akan ketemu yang model begini. Nah, kurang efektif dalam pengerjaan. Nah, sehingga dipilih begitu aja. 100 kali akar 3, akarnya 100 itu 10, akar 3. Maka bentuk sederhana dari akar 300, 10 akar 3. Udah selesai. Cukup, sahabat matematik. Ini bentuk penyederhanaan bentuk akar. Jadi untuk menyederhanakan bentuk akar cukup gunakan faktorisasi sebuah bilangan, dan tentunya akar kuadrat dari bilangan juga perlu dikuasai. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, sahabat matematik bisa menuliskannya di room chat. Nanti jika ada kesempatan akan kita bahas. Jangan lupa sekali lagi subscribe Kampung Matematik, like dan share. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.